Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilia Ramasari dengan NPM 240310101065 ingin menjawab UTS dari Ibu Khadijah Lestari dengan mata kuliah Hukum Agraria. Nomor pertama A. Bagaimana kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajahan? Pada masa pendudukan penjajahan Hindia Belanda, hukum agraria bersifat dualisme atau dualistik, yaitu di mana berlakunya hukum agraria barat atau Agraris Wet 1870 yang memberikan kesempatan kepada orang-orang Eropa dan perusahaan asing untuk menguasai tanah dengan sistem sewa atau konsesi. Kedua, berlakunya hukum adat untuk masyarakat pribumi yang mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan sistem adat setempat. Dengan dualisme ini terjadinya ketidakadilan karena hukum agraria barat lebih diutamakan, sehingga masyarakat pribumi sering kehilangan hak atas tanah. B. Tujuan dibentuknya dan berlakunya UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang pertama adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria adalah memberikan kepastian hukum atas tanah. Ketiga adalah menjamin pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan tanah yang adil. Kelima, memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. C. Dasar Hukum Agraria Nasional. Dasar Hukum Agraria Nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berisi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU-PA. Peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta keputusan Presiden terkait pertanahan. Soal nomor 2. A. Uraikan apakah yang dimaksud dengan hak bangsa, hak menguasai negara, dan hak wilayah. Pertama, hak bangsa. Hak bangsa adalah hak yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, hak menguasai negara. Hak menguasai negara adalah hak negara untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Yang ketiga adalah hak ulayat. Hak ulayat adalah hak masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola tanah adat berdasarkan ketentuan hukum adat. Soal nomor 2 yang B. Bagaimana pengaturan terkait HGB, HGU, hak pakai publik dan hak pakai privat, serta hak pengolahan. Yang pertama, HGB atau hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, HGU, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah untuk keperluan pertanian, perikanan, dan peternakan dalam jangka waktu tertentu. Keempat adalah hak pengelola. Hak pengelola adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara oleh badan hukum atau instansi pemerintahan. Soal nomor 3. Pada tahun 1990, PT Matahari mendapatkan status HGB di atas tanah negara. Kemudian pada tahun 1992, PT Matahari membangun apartemen untuk kepentingan komersil di atas tanah HGB tersebut, baik untuk disewakan serta dijual dengan status hak milik. Uraikan disertai dengan dasar hukum mengenai A. Berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut. B. Apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangun tersebut ternyata mengurung atau menutup akses perkarangan atau bidang tanah lain? Jelaskan. C. Apakah PT Matahari dapat menjamin objek HGB-nya dengan bank? D. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB yang diperolehnya? E. Bagaimana konsekuensi atas bangunan yang didirikan PT Matahari pada saat masa berlakunya HGB-nya telah berakhir. 3A. Jangka waktu HGB berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Pertama, HGB di atas tanah negara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun
dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. 3B. Kewajiban perusahaan terkait akses berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Pertama, pemegang HGB wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi perkarangan atau bidang tanah yang terkurung. Yang kedua, Matahari memiliki kewajiban untuk menyediakan akses bagi tanah-tanah yang terkurung akibat pembangunan apartemen tersebut. 3. Jika pembangunan mengurung atau menutup akses, PT Matahari wajib memberikan jalan keluar atau akses alternatif. 3C. Penjaminan HGB kepada bank. Pertama, HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Yang PT Matahari dapat menjaminkan HGB-nya kepada bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. 3D. Hak dan kewajiban PT Matahari sebagai pemegang HGB. Pasal 32 PP Nomor 40 Tahun 1996. Yang pertama, menguasai dan mempergunakan tanah untuk mendirikan bangunan. Yang kedua, mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Yang ketiga, membebani dengan hak tanggungan kewajiban PT Matahari pasal 30 PP Nomor 40 Tahun 1996. Yang keempat, membayar utang pemasukan kepada membayar uang pemasukan kepada negara. Yang kelima, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya. Dan yang keenam, memelihara tanah dengan baik. Yang ketujuh, menyerahkan kembali tanah kepada negara setelah HGB-nya dihapus. Yang kedelapan, menyerahkan sertifikat HGB yang telah terhapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. 3E. Konsekuensi bangunan saat HGB berakhir. Berdasarkan pasal 37 PP Nomor 40 Tahun 1996 dan Pasal 35 UU PA. Apabila HGB berakhir, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah kepada negara dalam keadaan kosong. Jika bangunan dan benda-benda di atasnya masih diperlukan oleh negara, maka bekas pemegang hak akan diberikan ganti rugi oleh negara. Apabila bekas pemegang hak tidak membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya, dan negara tidak membutuhkan bangunan tersebut, maka bangunan akan diberikan kepada negara tanpa diberikan ganti rugi. Dalam kasus PT Matahari, saat HGB berakhir, perusahaan wajib membongkar apartemen tersebut atau mengajukan perpanjangan atau pembaruan sebelum HGB-nya berakhir. Baik, sekian dari saya. Semoga bisa diterima dengan baik oleh Ibu Khadijah Lestari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.